Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Orang Muda yang Kaya. Hari Selasa 14 Februari 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan dan perlindungan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan gunakan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini, orang muda yang kaya. Kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang orang muda yang kaya selain bahwa dia masih muda, pemimpin dan kaya. Dia memiliki minat pada perkara-perkara rohani juga. Dia sangat bersemangat datang kepada Yesus. Markus 10 ayat 17. Dia sangat tertarik belajar mengenai kehidupan kekal. Cerita ini sangat penting sehingga itu dicatatkan dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Matius 19 ayat 16 sampai 22, Markus 10 ayat 17 sampai 22, dan Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Kalau kita membaca Matius 19 ayat 16 sampai 22, dikatakan sebagai berikut. Orang muda yang kaya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apakah maksud Yesus ketika ia berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak meminta kita semua untuk menjual apa yang kita miliki dan memberikan uang itu kepada orang miskin. Tetapi bagi orang muda ini, harta pastilah telah menjadi ilah. Dan meskipun jawaban Yesus mungkin kelihatan berat, dia tahu bahwa inilah harapan satu-satunya orang itu untuk selamat. Kitab suci mengatakan bahwa dia pergi dan begitu sedih oleh karena ia sangat kaya, yang membuktikan berapa besar ia menyembah uangnya. Kepadanya telah ditawarkan kehidupan kekal dan satu tempat dalam lingkaran dalam Yesus. Mari ikut aku. Kata-kata yang sama yang Yesus gunakan ketika memanggil 12 murid. Tetapi kita tidak pernah mendengar tentang orang muda itu lagi. Dia menukarkan kekekalan dengan harta duniawinya. Satu pertukaran yang mengerikan, bukan? Satu contoh yang sangat menyedihkan dari tidak mengikuti kepuasan yang tertunda. Memilih sama seperti yang dilakukan orang ini adalah satu penipuan karena tidak peduli apapun kekayaan materi dapat diberikan kepada kita sekarang. Cepat atau lambat, kita semua akan mati dan menghadapi kemungkinan kekekalan. Dan sementara begitu banyak dari orang kaya telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka harapkan. Sesungguhnya dalam banyak kasus, keadaan sebaliknya yang terjadi. Ada begitu banyak biografi yang telah dituliskan tentang betapa menyedihkannya keadaan orang kaya. Faktanya, dalam seluruh catatan sejarah, satu gambaran terbaik betapa kaya kekayaan tidak dapat memuaskan. Dan dari kekayaan itu sendiri terdalam dalam kitab Pengkhotbah. Apapun pelajaran lain yang dapat diambil orang lain dari kitab ini, satu poin yang jelas adalah uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan oleh karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai pengganti nyawanya? Markus 8 ayat 35 sampai 37. Apakah artinya kehilangan hidup Anda demi Injil? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada saat ini. Yang mengajak kami agar kami lebih mencintai Tuhan dari segala apapun. Dengan cara demikianlah kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman ini yang menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.